kawan-kawan semua, gimana kabarnya? Kali ini saya akan mengungkap seluruh alur cerita film yang berjudul Dead Warren. Film yang dirilis pada tahun 1990, disutradarai oleh Darren Sarafian dan dibintangi oleh Jean-Claude Van Damme. Menceritakan tentang seorang detektif yang ditugaskan untuk memasuki penjara dengan menyamar sebagai napi. Tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang detektif bernama Lois Burke yang sedang memburu seorang pembunuh psikopat, yang mana pembunuh tersebut mengatasnamakan dirinya sebagai The Sandman. Hingga ketika Lois memasuki sebuah bangunan tua, ia melihat banyak sekali mayat yang tergeletak dan disusul dengan munculnya The Sandman dari balik kegelapan. 16 bulan kemudian, Lois diminta bergabung di kesatuan yang dibentuk oleh gubernur, yaitu untuk mengungkap serangkaian pembunuhan berantai yang terjadi di penjara negara bagian Horizon, California, yang kemungkinan itu menjadi skandal yang akan mengancam gubernur dalam pemilihannya kembali. Untuk itu, jaksa itu meminta Lois masuk ke penjara itu dengan menyamar sebagai napi untuk menyelidiki kejadian yang sebenarnya. Sedangkan pengacara Amanda Beckett akan berperan sebagai istri Lois untuk membantunya dari luar. Singkat cerita, Lois pun menyetujui permintaan mereka dan masuk ke penjara tersebut dengan menyamar sebagai napi. Setibanya di sana, mereka dihampiri oleh seorang kepala penjara bernama The Grab, yang dengan sombong ia memberitahukan kalau dia adalah penguasa di penjara ini, dan mereka harus taat dengan aturannya jika ingin hidup lama. That you obey my rules. I decide when you eat the difference between your life and your death. Lois kemudian ditempatkan satu sel bersama seorang napi bernama Knopke, yang mana dirinya sempat mendapatkan ancaman dari Knopke yang meminta uang dengan todongan pisau. Namun tiba-tiba ketika di kantin, Lois terlibat perkelahian dengan mantile ketua geng dari Meksiko yang mencoba mengancam tahanan lain bernama Hawkins. Namun sebelum menghabisi mantile, Lois berhasil diamankan oleh para petugas. Saat ingin duduk bersama Hawkins, tiba-tiba ia diajak oleh dua orang napi bernama Kusoi dan Kemet untuk duduk makan bersama satu meja. Yang kemudian Kusoi memberitahukan kalau mereka berdua adalah pembunuh di penjara ini. Kembali ke dalam sel, terlihat Knopke yang mencoba mengakrabi Lois dengan memberikan minuman racikannya. Lois lalu bertanya tentang pembunuhan yang terjadi di penjara ini. Knopke menjawab mungkin saja itu benar, karena dia sendiri juga tidak pernah melihat kejadiannya. Namun dari raut wajah Knopke seperti menyembunyikan sesuatu. Keesokan harinya, Lois mendapatkan kunjungan dari Amanda. Amanda memberitahukan kalau dia sudah memeriksa berkas-berkas pembunuhan berantai di penjara ini. Namun, tidak ada yang cocok dengan sertifikat kematian para korban. Yang kemungkinan besar ia menduga kalau pelakunya bukanlah para petugas, melainkan ulah geng di tempat ini. Dan korban terakhirnya bernama Alvin Barrett. Mendengar itu, Lois meminta Amanda agar mengirimkannya uang tunai untuk ia gunakan mencari informasi. Dan Amanda pun menyetujui permintaannya tersebut.
Ketika sedang mengepel lantai, Lois tiba-tiba saja didatangi oleh Mantile dengan membawa temannya, yang bermaksud ingin memberikan pelajaran kepada Lois. Namun, inilah yang terjadi. Beberapa hari kemudian, Lois mendapatkan kiriman uang dari Amanda yang diselipkan di sebuah buku. Dengan bermodalkan uang tersebut, Lois lalu mencari informasi tentang kematian Alvin Barrett dengan bertanya kepada Hawkins. Namun Hawkins mengatakan kalau dia tidak bisa memberikan informasi apapun. Tapi jika Lois mau, ia bisa mendatangi seseorang yang bernama Priest. Dengan bantuan Knopke, Lois lalu mendatangi Priest dan langsung menanyakan tentang kematian Alvin. Namun meski sudah diberikan uang, Priest malah menyuruh Lois untuk bertanya kepada Myerson, yaitu teman sekamarnya Alvin. Yang diketahui, Myerson sekarang sedang berada di tempat pengasingan dan bekerja di klinik. Sesuai dengan petunjuk dari Priest, Lois lalu menemui Myerson di klinik tempat kerjanya. Dan ketika Lois bertanya perihal kematian Alvin Barrett, terlihat Myerson yang ketakutan dan langsung mengusir Lois. Namun karena Lois mengancamnya, ia pun terpaksa buka mulut dan mengatakan bahwa petugas juga terlibat dalam pembunuhan tersebut. Setelah mendapatkan informasi itu, Lois lalu menghubungi Amanda dan memberitahukan kalau dia mencurigai para sipir. Dan dia meminta data para korban kepada Amanda. Namun Amanda mengatakan bahwa file itu masih ada di penjara. Mengetahui itu, Lois lalu meminta kunci ruangan arsip kepada Priest. Kemudian langsung memasuki ruangan tersebut untuk mencari data para korban. Meski hampir ketahuan, namun dengan bantuan Hawkins ia pun berhasil lolos tanpa ketahuan si penjaga. Keesokan harinya, Lois kembali mendapatkan kunjungan dari Amanda. Di sini, Lois memberitahukan bahwa dari ruangan arsip, ia hanya menemukan sebuah tanda yang bersingkatan SL, yang dimana kode SL tersebut hanya bisa dipecahkan dengan cara diretas. Dan dia menyuruh Amanda untuk meminta bantuan kepada hacker muda kenalannya yang bernama Tisdale. Singkat cerita, Amanda dan Tisdale pun mulai melakukan peretasan pada sistem tersebut. Namun ternyata untuk memasuki kode itu, mereka membutuhkan sebuah kata sandi yang membutuhkan waktu 2 hari untuk Tisdale bisa mendapatkannya. Kembali ke penjara, Lois yang sedang membaca buku tiba-tiba didatangi seorang waria anak buah Priest. Dia memberitahukan bahwa malam ini akan ada 2 orang tamu yang datang untuk membunuh Lois. Di sisi lain, setelah 2 hari berlalu, Tisdale berhasil meretas data tersebut dengan kata sandi Morpheus, yang memiliki arti penggila organ tubuh manusia, dan hampir saja terhapus, namun untungnya data itu berhasil lebih dulu mereka print. Setelah mengetahui isi berkas tersebut, Amanda pun langsung memberitahukannya kepada Lois, yang ternyata data itu berisikan hasil tes medis para korban sebelum mereka dibunuh. Dan yang dibunuh itu adalah mereka yang dinyatakan sehat dan bersih dari narkoba. Yang pelakunya adalah para sipir sendiri dengan bercampur tangan orang luar. Dan korban selanjutnya adalah Lois. Hingga pada saat tengah malam, muncullah Kusoi bersama Kemet yang datang ingin membunuh Lois. Namun untungnya, Lois yang mengetahui itu berhasil mengelabui mereka dengan bersembunyi di bawah ranjang. Sedangkan Knopke yang bernasib buruk harus tewas di tangan mereka. Saat Lois berusaha membantu Knopke yang terluka, ia malah dituduh sebagai tersangka dan langsung dimasukkan ke ruang isolasi. Yang mana di sana ia mendapatkan siksaan dari kepala penjara The Grab yang kemudian menyuruh anak buahnya untuk menelanjangi Lois.
Saat bersamaan, terlihat waria anak buah Priest yang didatangi oleh Kusoi karena sudah membocorkan aksinya. Dan setelah membunuh si waria, Kusoi dan Kemet lalu mendatangi Meyerson di selnya untuk kemudian membakarnya hidup-hidup. Keesokan harinya, Amanda kembali datang untuk menjenguk Lois. Namun kali ini ia diperiksa dengan cara yang tidak sopan. Tidak lama kemudian, Lois yang sedang berada di ruang isolasi, ia didatangi oleh salah seorang sipir yang memintanya mandi untuk kemudian menemui Amanda di sebuah tempat yang sudah disediakan. Saat bersamaan, terlihat Priest dan Hawkin yang sedang berbincang-bincang perihal Lois yang membutuhkan bantuan mereka. Dan mereka juga membutuhkan perlindungan dari Lois. Namun pembicaraan mereka tersebut didengar oleh Kusoi dan juga Kemet. Malam harinya, berkat bantuan Hawkin dan Priest, Lois berhasil meledakkan pintu ruang rahasia. Kemudian mereka memeriksa isi lemari yang ada di sana. Dan tak diduga, ternyata isinya adalah jantung manusia. Keesokan harinya, terlihat semua tahanan bersorak menyambut napi pindahan yang baru datang. Di mana Lois dibuat kaget karena ternyata napi itu adalah Sedman, yaitu seorang pembunuh psikopat yang masih hidup setelah ia tembak 2 tahun lalu. Hingga pada malam harinya, Lois dibawa paksa ke sebuah tempat, kemudian disusul dengan datangnya Sedman yang menyiksanya dengan pisau. Sedman mengatakan kalau penyamarannya kini sudah terbongkar, sehingga semua napi akan memburunya karena kebencian mereka terhadap polisi. Dan di sini Sedman sengaja tidak membunuh Lois agar dia mendapatkan penderitaan lebih lama. Di sisi lain, terlihat Amanda yang mendatangi rumah Jaksa Tom. Di sini Amanda memberitahukan kalau aksi kejahatan yang terjadi di penjara itu adalah kasus perdagangan organ manusia, yang pelakunya tidak lain adalah para sipir sendiri dengan dibantu oleh orang luar. Dan tidak lama kemudian, Amanda mendapatkan telepon dari Tisdale yang memberikan alamat pelaku tersebut, yang ternyata merujuk ke rumah Jaksa Tom. Sehingga bisa disimpulkan bahwa otak dari semua ini adalah Jaksa Tom itu sendiri. Amanda yang mengetahui itu pun bergegas ingin pergi, namun mendapatkan ancaman pistol dari Jaksa Tom. Dia mengatakan bahwa dulu istrinya pernah sakit dan membutuhkan transplantasi hati. Namun karena uang dan jabatannya tidak bisa membantu untuk mendapatkan donor pada waktunya, ia pun terpaksa bekerja sama dengan para sipir untuk membunuh tahanan yang masih sehat demi mendapatkan organ. Yang mana pada awalnya itu ia lakukan hanya untuk menyelamatkan istrinya. Namun setelah mengetahui bahwa mereka bisa menghasilkan banyak uang dari situ, maka skema itu pun mereka lanjutkan sampai sekarang. Jaksa Tom juga mengungkapkan bahwa dia terpaksa mengirim Lois ke penjara tersebut karena perintah dari gubernur. Namun karena Lois yang sangat sulit untuk dibunuh, ia pun mengirim Sedman untuk menghabisinya. Dan ketika Jaksa Tom ingin menembak Amanda, tiba-tiba saja istrinya datang. Sehingga Amanda pun punya kesempatan untuk kabur. Tell her how you murdered for her. Sementara Lois yang berada di selnya, ia dihampiri oleh salah seorang sipir yang memberitahukan bahwa Sedman ingin menemuinya. Namun tiba-tiba, setelah sipir itu tewas, Lois lalu mengambil kuncinya dan bergegas keluar dari sel. Namun saat bersamaan, Sedman membuka seluruh pintu sel tahanan supaya mereka memburu dan membunuh Lois. Sialnya, Lois yang dalam pelarian malah tertangkap oleh kepala sipir dan anggotanya, yang kemudian mereka membawa Lois ke ruangan dokter untuk dibunuh. Namun untungnya, saat Sergeant The Great ingin menembak Lois, Presiden Hawkin datang menolongnya.
Setelah melumpuhkan The Grab dan membunuh Kusoi, mereka lalu pergi bersembunyi dengan memasuki sebuah ruangan. Namun tiba-tiba mereka dikagetkan dengan Kemet yang datang menobrak pintu. Saat ingin mencari tempat persembunyian menuju dapur, Hawkin tertembak tepat di dadanya oleh tahanan yang mengejar mereka. Namun beruntung, dia masih bisa diselamatkan. Setelah mengamankan Hawkin, Pris dan Lois lalu pergi untuk mencari jalan keluar. Tapi tak disangka, Sersan The Grab yang sudah sadar, tiba-tiba datang dan berhasil menemukan Hawkin. Beruntungnya, Pris cepat datang menolongnya. Kiss your black ass goodbye. Kemudian, Pris kembali membantu Lois untuk mencari jalan keluar. Namun tiba-tiba, Sandman muncul membunuh Pris dengan kapaknya, kemudian langsung menghilang. Dengan marah, Lois lalu mengejar Sandman dan menentangnya, hingga tiba-tiba Sandman kembali muncul dari belakang dan berusaha mengasah kepala Lois dengan gerinda, yang kemudian berakhir dengan Lois yang terlempar tepat di tengah lapangan penjara. Di sini terjadilah pertarungan sengit di antara mereka yang disaksikan langsung oleh semua napi. Melihat Lois yang sudah tak berdaya, Sandman lalu membuka ruangan pembakaran dan berniat memasukkan Lois ke dalam sana. Tapi tiba-tiba Welcome to hell! Namun tak disangka, Sandman masih hidup dan kembali keluar dengan tubuh yang terbakar. Melihat itu, semua napi pun menyorakinya dengan mengatakan, hingga pada akhirnya, semua tahanan pun dibuat kecewa karena Lois kembali mengeluarkan jurus tendangannya, yang membuat Sandman tewas mengenaskan tertusuk batang besi. Lois lalu berjalan meninggalkan tempat ini, dan terlihat semua tahanan menyeganinya karena dia sudah menghabisi sang raja psikopat yang sangat sulit untuk dibunuh. Di akhir film, terlihat polisi yang mengamankan penjara ini, dan disusul dengan keluarnya Lois membawa Hawkin yang terluka. Kemudian, ia pun mendapatkan hadiah ciuman dari Amanda. Setelah itu, film pun tamat. Oke, kawan-kawan semua, itulah tadi alur cerita film Death Warrant 1990. Semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Atas kesalahan dan kekurangan kami, mohon bisa dimaklumi. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.